Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel 7 Sudut. Gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya yang akan maupun nyaris menimpa kita. Kembali lagi dengan saya Feng, host dari channel 7 Sudut. Yang dimana di channel ini kita akan berfokus membahas seputar kisah-kisah horor ataupun kisah horor sedih yang tersebar di Nusantara. Seperti kisah kali ini, kisah yang ditulis oleh Sofyan. Seperti apakah kisah ini? Langsung aja ceritanya mulai dari sini. Di sebuah desa kecil bernama Sukamukti, hidup seorang remaja bernama Gilang. Umurnya kala itu 19 tahun, tapi beban hidupnya seperti sudah menua sebelum waktunya. Gilang bukan anak nakal, bukan anak pemabuk, bukan anak pemeras, bukan juga anak yang suka bikin keributan. Namun sebaliknya, dia adalah anak yang baik, suka bercanda, suka jahil kecil-kecilan, gampang akrab, selalu semangat, selalu mencoba terlihat bahagia. Tapi orang-orang di desa itu tidak peduli. Bagi mereka, Gilang cuma satu hal, anak miskin yang gak punya masa depan. Di warung, para bapak-bapak suka tertawa kalau Gilang lewat. Itu, lihat deh, calon pengangguran abadi. Hahaha. Di pos ronda, para pemuda suka menyindir. Lang, kapan sukses? Jangan lupa ya kalau udah jadi orang. Gilang biasanya cuma nyengir. Kadang dia balas, tenang, nanti kalau aku sukses, aku bakalan beli warung ini. Terus kalian kerja ya sama aku. Kerja jadi apa? Jadi tukang sapu. Mereka ketawa makin keras karena mereka yakin Gilang tidak akan pernah sukses. Gilang hidup beserta kedua orang tuanya. Rumah Gilang kecil, dindingnya papan, atapnya seng, yang kalau hujan suaranya seperti ribuan drum dipukul bersamaan. Tapi bukan itu yang membuat rumah itu terasa sempit. Yang membuat rumah itu terasa sesak adalah suara ibunya. Ibu Gilang bernama Astuti, ibu yang cerewet, tajam, dan selalu membandingkan. Mulutnya tidak pernah berhenti. Di pagi hari, Gilang, bangun. Anak orang udah kerja, kamu masih tidur. Sedang di siang harinya, Gilang, kamu ngapain di rumah? Cari kerja sana. Dan malam hari, Gilang, jangan banyak makan. Kamu belum kerja juga. Dan yang paling sering, Astuti suka membandingkan. Coba lihat si Rian, anak Buningsi tuh, udah kerja di pabrik. Lihat si Dede, udah punya motor baru. Lihat si Yuda, udah bisa bantu orang tuanya. Lalu Astuti menatap Gilang seperti menatap kegagalan. Kamu kapan bisa kayak mereka, ha? Gilang biasanya ketawa. Ya, aku mah beda, mah. Aku ini edisi terbatas. Astuti meledak. Edisi terbatas endasmu. Kamu itu edisi gagal. Ayah Gilang bernama Tarman. Tarman jarang bicara, tapi begitu ia bicara, suaranya dingin dan mematikan. Setiap sore, Gilang pulang setelah keliling cari kerja. Tarman selalu duduk di kursi kayu depan rumah. Dengan tangan yang memegang rokok, matanya menatap kosong, dan pertanyaannya selalu sama. Lang, udah dapat kerja? Gilang menggeleng. Tarman tidak langsung marah. Dia diam dulu, tapi diamnya lebih menakutkan. Lalu ia berkata, kalau kamu pulang tanpa kerja, kamu pulang untuk apa, hah? Gilang coba bercanda. Ya pulanglah, Pak. Lagian kan, Gilang dari tadi pagi udah cari kerjaan. Tapi ya belum rezekinya aja mungkin. Tarman berdiri dan marahnya meledak. Kamu jangan main-main. Hidup ini uang, uang dan uang. Astuti ikut. Makanya jangan kebanyakan ketawa. Kamu itu gak sadar diri. Dan malam itu Gilang tertidur dengan perut yang lapar. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena dia tidak sanggup makan setelah dihina. Di desa itu, Gilang hanya punya satu orang yang benar-benar ia percaya. Namanya Isep. Isep adalah sahabat sejati. Dia miskin juga, tapi dia punya hati yang lebih kaya daripada satu desa itu. Isep selalu bilang, Lang, mereka itu bukan benci kamu tahu. Mereka itu iri karena kamu kuat. Gilang ketawa. Kuat? Aku mah cuma tahan banting, Sep. Isep menepuk kepala Gilang. Kalau kamu jatuh, aku angkat. Gilang membalas.
Kalau aku jatuh ke sungai, kamu ikut tenggelam juga dong. Isep ngakak. PA lulang. Di desa itu ada satu perempuan yang membuat Gilang percaya bahwa cinta itu memang nyata. Dan perempuan itu bernama Wulan. Wulan adalah gadis desa. Cantiknya tidak berlebihan, tapi cantiknya bikin hati hangat. Wulan punya mata yang selalu terlihat seperti menyimpan hujan. Dan dia punya senyum yang membuat Gilang lupa bahwa dunia sedang memukulnya. Gilang pertama kali dekat dengan Wulan karena hal sepele. Suatu sore, Wulan jatuh dari sepeda. Keranjang sepedanya tumpah. Buah-buahan berserakan. Orang-orang lewat cuma melihat, tidak menolong. Gilang yang kebetulan lewat waktu itu langsung berlari. "Oi, Wulan, kamu jatuh. Astaga, kamu gak apa-apa kan?" Wulan menahan sakit. Enggak, cuman sedikit lecet." Gilang buru-buru ngumpulin buah sambil bercanda. "Ini buahnya jatuh semua, kayak hatiku kalau kamu senyum." Wulan melotot. "Ih, apaan sih?" Tapi dia ketawa, dan saat itu Gilang sadar dia suka Wulan. Setelah sekian lama mereka dekat, akhirnya mereka diam-diam pacaran karena orang tua Wulan terkenal keras. Tarno dan Darmi, dua orang yang percaya bahwa cinta tidak ada artinya kalau tidak ada uang. Maka Gilang dan Wulan bertemu di tempat-tempat rahasia, pinggir sawah, jalanan kecil dekat kebun bambu, dan bawah pohon beringin di dekat sungai. Gilang tidak pernah memberi Wulan hadiah mahal. Dia tidak mampu, tapi dia memberi sesuatu yang lebih sulit dicari. Waktu, perhatian, dan rasa aman. Kadang Gilang datang membawa gorengan 5 biji, es lilin, roti murah, atau bunga liar yang dia petik. Dan dia akan bilang, "Ini kamu tahu nggak? Ini tuh bunga mahal tahu. Ini bunga kerajaan." Wulan tertawa. Hah? Kerajaan mana?" Gilang serius. "Kerajaan hatiku." Wulan memukul bahu Gilang. "Kamu tuh gak bisa serius ya?" Gilang menatap wajah Wulan dengan lembut. "Kalau aku serius, aku takut nangis." Wulan terdiam karena dia tahu Gilang bercanda untuk menutupi luka. Ada satu momen yang membuat Wulan jatuh lebih dalam. Suatu malam saat hujan, Wulan kehujanan. Gilang membuka jaketnya. Dia memakaikan jaket itu ke Wulan, padahal dia sendiri menggigil. Wulan menatap Gilang. "Kamu juga dingin, Gilang." Gilang nyengir. "Aku mah kuat, aku kan badak." Wulan memegang tangan Gilang. Tangannya dingin. Wulan berkata dengan pelan, "Gilang, aku sayang kamu." Gilang membeku, lalu dia tertawa kecil. "Aku juga sayang kamu, Wulan. Tapi jangan bilang keras-keras." "Kenapa?" "Nanti angin cemburu." Wulan tertawa sambil menangis. 2 tahun hubungan mereka berjalan. Mereka semakin dalam. Semakin lama tekanan semakin besar karena Tarno dan Darmi mulai mencari jodoh untuk Wulan. Dan satu malam, Wulan datang dengan wajah yang sangat pucat. Matanya merah. Gilang panik. "Lan, kenapa?" Wulan menahan tangis. "Lang, aku disuruh nikah." Gilang seperti kehilangan napas. "Nikah? Sama siapa, Wulan?" Wulan menggeleng. "Belum, tapi bapak sama ibu udah mulai cari orang kaya." Wulan menggenggam tangan Gilang. "Lang, kamu datang ya ke rumah, lamar aku." Gilang menatap Wulan lama. Dia ingin bilang iya, tapi dia juga takut. Takut ditolak, takut dihina, takut dihancurkan. Tapi Wulan saat itu menangis. "Aku cuma mau kamu, Lang." Dan Gilang akhirnya mengangguk. Iya, aku datang." Saat Gilang membicarakan hal ini kepada kedua orang tuanya pun meledak-ledak. Ibunya sempat bilang kepada Gilang, "Kamu ini kerja aja belum dapat, malah mau seriusin anak orang." "Hei Gilang, kamu mau kasih makan Wulan apa nanti? Kamu kan gak kerja. Gimana sih pikiran kamu ini?" "Ya Pak, Bu, gimana lagi dong? Aku cinta Wulan. Lagi pula nanti juga pasti ada rezekinya kok." "Nggak bisa begitu loh. Lihat tuh si Dani anaknya Pak RT. Dia udah beli motor baru. Sedangkan kamu
Kamu masih aja nganggur dan nganggur. Iya Bu, tapi kan Gilang udah berusaha juga. Lagian kan Gilang juga ada sedikit simpenan. Hei, lebih baik kalau kamu ada sedikit simpenan, sini aja kasih ke bapak. Kamu ini jadi anak kok pelitnya bener-bener. Pak, bukan pelit, tapi itu dana yang Gilang siapin buat masa depan Gilang nanti. Pak, Bu, tolong ya temenin Gilang buat lamar Wulan. Enggak mau, jangan mau pak. Biarin aja tuh dia berangkat sendiri. Lagian jadi anak kok keras kepala. Iya Lang, Bapak ikut ibumu. Bapak gak mau temenin kamu. Lagian kamu juga susah diatur sih jadi anak. Orang mah kerja sono. Astagfirullah Pak. Kan Gilang juga udah sempet cari Pak. Setiap hari juga Gilang cari kerja. Ya mungkin belum waktunya aja kali. Nanti juga kalau udah rezekinya datang kan. Rezeki. Kamu ini bisa aja melawan orang tua. Ya udah sana pergi. Tapi bapak sama ibu tetap gak akan temenin kamu. Setelah berdebat panas beberapa saat, Gilang akhirnya pergi memutuskan ke rumah sahabat dekatnya. Ya siapa lagi kalau bukan Isep. Assalamualaikum, Sep. Waalaikumsalam. Mau apa toh? Orang habis maghrib tuh istirahat. Kamu ini Lang. Sep, aku serius. Aku boleh pinjem sendal terbaikmu enggak? Loh, buat apa toh? Aku mau lamar Wulan, Sep. Hah? Ngelamar? Waduh. Temen terbaikku ini mau nikah toh? Ya udah, aku ada satu sendal. Tadinya ya sendal buat lebaran. Tapi berhubung teman terbaikku ini mau lamar, ya udah tak pinjemin. Tunggu sini ya. Setelah Gilang menunggu beberapa saat, Isep pun keluar membawa sendal terbaiknya. Ini sendal terbaikku Lang. Ini belum kupakai sama sekali. Tapi buat sahabatku ini, tak kasih lah. Ini buat kamu. Sep, makasih banyak ya. Kalau boleh, kau gak ngerepotin temenin aku juga, mau gak? Loh, malam sekarang Lang? Iya Sep. Kamu ada kesibukan gak? Maaf banget Lang. Kalau malam ini aku gak bisa toh. Aku disuruh bapak. Ya udah Sep, kalau kamu mau pergi sama bapak, ini sendal, nanti aku balikin ya. Loh gak apa-apa toh, pakai aja. Kamu ini sahabat terbaikku. Wong cuma sendal kok. Ya udah aku pakai dulu ya. Makasih ya, sahabat terbaik. Kamu ini kayak sama siapa aja. Oh iya Lang, kalau mereka nolak jangan patah ya. Gilang nyengir. Tenang, aku ini kan badak. Tapi Isep tahu, Gilang bukan badak. Dia cuma anak yang sudah terlalu sering ditendang oleh hidup. Sesampainya di rumah Wulan, Tarno membuka pintu. Melihat Gilang, tatapannya langsung merendahkan. Ada apa? Gilang menelan ludah. Saya mau melamar Wulan, Pak. Ya udah, masuk dulu aja. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan sama kamu. Sesampainya di ruang tamu, Tarno duduk seperti hakim. Kerja apa kamu? Gilang jujur. Belum kerja tetap, Pak, tapi saya sedang cari. Darmi langsung tertawa. Sedang cari? 2 tahun loh kamu itu pacarin anak saya. Kok sekarang cuma cari? Tarno menatap. Kamu udah punya apa? Gilang menjawab dengan pelan. Saya cuma punya niat baik dan saya sayang sama Wulan. Tarno membanting meja. Cinta gak bikin perut kenyang. Darmi menunjuk Gilang. Kamu ini anak astuti kan? Yang tiap hari bikin malu aja orang tuanya. Wulan menangis. Pak, Ibu, jangan gitu. Aku cinta Gilang. Tarno membentak. Diam, kamu itu perempuan. Jangan bikin malu. Darmi menarik Wulan. Kamu mau hidup miskin, mau makan garam, mau punya anak yang nantinya jadi hinaan kayak dia. Gilang berdiri kaku. Wulan menangis dan Tarno berkata pelan tapi tajam. Selama saya hidup, Wulan tidak akan saya kasih ke orang miskin. Tarno membuka pintu. Pulang kamu, jangan ganggu anak saya lagi. Saat pintu ditutup,
Gilang merasa bukan cuma pintu rumah Wulan yang tertutup, tapi pintu hidupnya juga. Malam itu Gilang pulang, Astuti sudah menunggu. "Gimana? Diterima enggak?" Gilang cuma diam. Astuti langsung marah. "Yo pastilah ditolak. Ya jelas, kamu itu nggak punya apa-apa." Tarman duduk di kursi menatap Gilang. "Makanya cari kerja." Gilang mencoba tersenyum. Aku kan udah coba, Pak." "Kamu ini bikin malu aja. Anak orang biasa kok ngelamar anak kepala desa." Gilang menatap mereka, dan untuk pertama kalinya Gilang tidak bercanda. Dia berkata dengan pelan, "Ma, Pak, aku capek." Astuti mendengus. "Capek? Kamu capek apaan, ah? Wong sehari-harinya ya cuman paling kerja serabutan, paling pulang mau duit yang gak seberapa itu. Kalau kamu capek mati aja sekalian." Kalimat itu masuk ke dada Gilang seperti pisau dan tinggal di sana. Beberapa hari setelah itu, Gilang menjadi sunyi, tidak banyak bicara, tidak banyak bercanda. Isep merasa ada yang salah. "Lang, kamu itu kenapa toh?" Gilang tersenyum tipis. "Sep, kalau aku hilang, kamu bakalan cari aku enggak?" Isep menatapnya. "Ngapain ngomong gitu toh?" Gilang ketawa kecil. "Bercanda, Sep." Tapi Isep tahu itu bukan sekedar bercanda biasa. Suatu malam Gilang pergi, tidak pamit, tidak meninggalkan surat. Dia hanya membawa tas kecil dan dia berjalan ke arah hutan. Hutan yang orang desa percaya ada penunggunya. Di dalam hutan ada sungai besar. Airnya sangat deras, gelap, anginnya dingin. Gilang berdiri di tepinya, tangannya gemetar. Dia menatap arus, dan untuk pertama kalinya Gilang menangis tanpa suara. "Andai kalian tahu, Gilang cuma pengen disayang." Dia melangkah masuk. Air dingin menelan tubuhnya, dada, leher. Kemudian dia menutup mata, dan dia membiarkan dirinya tenggelam. Saat tubuh Gilang tenggelam, dia merasa ada tangan yang menariknya, dingin dan juga halus. Ketika dia membuka mata, di bawah air, dia melihat perempuan cantik yang tidak wajar. Kulitnya putih pucat seperti cahaya bulan, matanya tajam tapi lembut, rambutnya panjang mengalir seperti bayangan. Perempuan itu menarik Gilang, membawanya ke tepian. Gilang batuk, napasnya sesak. Perempuan itu menatapnya. "Kenapa kamu mau mati?" Gilang gemetar. Aku gak punya tempat pulang." Perempuan itu berkata dengan pelan. "Kalau begitu, ayo ikut aku. Namaku Lastri." Lastri membawa Gilang berjalan. Kabut turun, hutan seperti berubah. Suara burung hilang, suara jangkrik pun diam. Dan tiba-tiba muncul satu desa. Tapi desa itu tidak seperti desa manusia. Lampunya kuning hangat, udara wangi bunga, rumah-rumahnya rapi, dan orang-orang tersenyum. Tidak ada tatapan menghina, tidak ada bisik-bisik, tidak ada tawa yang mengejek. Gilang berdiri kaku. "Ini di mana?" Lastri menjawab. "Ini di kampungku." Lastri membawa Gilang ke rumah besar. Di sana ada seorang perempuan dengan wajah yang lembut. Senyumnya hangat. Dia menatap Gilang dan tanpa bertanya apa-apa, dia mengusap kepala Gilang. "Ya Allah, kasihan sekali." Gilang membeku. Dia tidak pernah disentuh seperti itu. Dia langsung menangis. Lastri memegang tangannya. "Ibu, ini Gilang." Perempuan itu berkata. "Anak manusia yang terluka." Kemudian muncul seorang laki-laki tegap dengan wibawa yang sangat besar. Namanya adalah Ardat. Dia menatap Gilang lama. Gilang takut, tapi Ardat berkata, "Kalau kamu datang dengan niat baik, kamu boleh tinggal. Di sini tidak ada yang boleh menghina." Hari-hari Gilang di kampung gaib itu adalah hari-hari yang membuat hatinya runtuh pelan-pelan. Karena di sana, dia diperlakukan seperti manusia. Bahkan suatu pagi, Ibu Lastri memasak makanan. Kemudian dia memanggil, "Nak, Gilang, makan dulu." Gilang menatap. Ibu Lastri tersenyum. "Iya, kamu sekarang kan anak kami juga." Gilang menahan tangis. Dia duduk.
Dan untuk pertama kalinya, dia makan sambil menangis. Lastri duduk di sampingnya. "Kenapa kamu menangis, Mas?" Gilang berkata dengan pelan. "Aku baru pertama kali dipanggil Nak, tanpa ada hinaan." Lastri terdiam, matanya juga berkaca-kaca. Seiring berjalannya waktu, Gilang dan Lastri semakin dekat. Tumbuh perasaan yang sama, sama-sama ada rasa saling menyayangi. Rasa yang tak pernah disangka. Lastri bukan perempuan yang dingin. Dia adalah seorang jin, tapi hatinya hangat. Dia sering menemani Gilang, mengajak Gilang keliling kampung, mengajari Gilang hal-hal aneh. Cara membaca arah angin, cara mengenali makhluk lewat aroma, cara tahu apakah seseorang bohong dari bayangan matanya. Gilang sering protes. "Kenapa aku kayak ikut kursus jadi jin?" Lastri tertawa. "Ya biar kamu gak gampang dibodohi manusia, Mas." Gilang membalas. "Yang bodoh itu aku atau manusia?" Lastri menjawab sambil nyengir. "Kamu." Gilang pura-pura marah. Jin kok jahat sih?" Lastri ketawa sambil menutup mulut. Dan Gilang ikut tertawa. Tertawa yang benar-benar tulus. Seiring berjalannya waktu, Lastri mulai jatuh cinta kepada Gilang. Lastri yang awalnya cuma menolong, tapi lama-lama dia mulai melihat Gilang sebagai lelaki yang berusaha tersenyum, sebagai lelaki yang terus berusaha kuat, sebagai lelaki yang selalu menolong orang lain meski dirinya hancur. Satu ketika Lastri pernah bertanya kepada Gilang, "Mas, kalau aku boleh tahu, kenapa kamu suka banget bercanda?" Gilang menjawab, "Kalau aku gak bercanda, aku takut aku mati." Lastri menatap Gilang lama, lalu dia berkata, "Kalau kamu takut mati, tinggal aja di sini." Gilang tertawa kecil. "Gimana toh kamu ini? Aku kan manusia. Aku gak pantas." Lastri berkata pelan, "Kamu pantas dicintai." Kalimat itu membuat Gilang diam. Walau kampung itu hangat, tetap saja itu alam jin, dan Gilang adalah manusia. Ada malam-malam ketika Gilang mendengar suara tangis dari hutan, suara langkah di atap rumah, suara orang yang memanggil namanya dari balik kabut. Lastri selalu memegang tangan Gilang. "Jangan jawab, Mas." Gilang berbisik, "Itu siapa?" "Itu makhluk liar, mereka suka manusia." Gilang merinding, dan saat itu Gilang sadar Lastri benar-benar menjaganya. Seiring berjalannya waktu, Gilang tinggal di sana berbulan-bulan, lalu bertahun-tahun, dan hubungan Gilang dan Lastri tumbuh menjadi cinta yang dalam. Gilang dan Lastri tidak pacaran seperti manusia pamer. Mereka tidak punya status, tidak punya pengakuan, tapi mereka punya sesuatu yang lebih besar, rumah dalam diri masing-masing. Lastri kadang terlihat sedih karena dia tahu Gilang masih menyimpan luka. Namun Gilang selalu punya cara. Suatu malam, Lastri terlihat oleh Gilang sedang termenung. Lalu Gilang datang membawa bunga. Bunga itu bukan bunga biasa. Bunga itu bunga liar yang tumbuh di dekat sungai gaib. "Ini bunga mahal loh. Bunga ini cuma tumbuh kalau ada jin cantik yang lagi kangen." Lastri menatap. "Is, kamu ini ngarang ah." Gilang menatap serius. "Enggak, ini hasil riset tahu." Lastri menahan tawa. "Dan kamu tahu nggak?" "Apa?" "Menurut risetku, jin cantik itu namanya oh iya, Lastri." Lastri akhirnya ketawa, dan Gilang merasa dia berhasil menyelamatkan malam Lastri. Suatu hari Gilang berkata, "Lastri, aku ini cuma manusia gagal." Lastri langsung menatap tajam. "Jangan ngomong gitu ih." Gilang tertawa kecil. "Ya, faktanya." Lastri tiba-tiba menangis. Tentu hal itu membuat Gilang panik. Kamu kenapa nangis?" Lastri berkata sambil terisak. "Karena kamu ngomong seolah-olah kamu gak berharga. Padahal kamu alasan aku percaya manusia masih ada yang baik." Gilang terdiam. Dia menatap Lastri, dan untuk pertama kalinya Gilang memeluk Lastri. Pelan, hati-hati, seolah takut Lastri pecah. Lastri menangis di bahu Gilang. Lastri penasaran tentang manusia. Gilang mengajari cara bikin kopi, cara bikin mie rebus, cara nyanyi lagu dangdut. Lastri pernah nyanyi, namun suaranya fals. Gilang ketawa terbahak-bahak sampai jatuh.
Kamu jahat, ih. Gilang berkata sambil tertawa. Aku nggak jahat, aku cuma bahagia. Dan akhirnya Lastri ketawa juga. Mas, iya, aku boleh tanya sesuatu? Boleh dong, buat jin cantik ini apa sih yang gak boleh? Ish, kamu ini, aku serius mas. Iya, apa? Kamu selalu ingin jadi cukup untuk orang lain, tapi kamu lupa cukup untuk dirimu sendiri. Gilang menatap Lastri. Di sini kamu gak perlu membuktikan apa-apa. Gilang menatap. Ya, mau gimana? Di sini kamu gak perlu membuktikan apa-apa. Cukup jadi Gilang. Dan Gilang menangis diam-diam karena selama hidupnya dia selalu harus membuktikan. Sampai suatu ketika Ardat melihat hubungan mereka, ibunya Lastri juga, dan mereka tidak melarang, mereka justru bahagia. Suatu hari Ardat pernah berkata, "Kalau kamu mencintai Lastri dengan tulus, kami terima kamu, Le." Gilang gemetar. Pak, saya kan manusia." Arda tersenyum. "Kami bukan melihat jenismu, kami melihat dari hatimu." Ibu Lastri memegang tangan Gilang. "Nak, kamu sudah kami anggap seperti anak kami sendiri." Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tua Lastri, mereka pun akhirnya mengadakan acara pernikahan. Pernikahan mereka terbilang indah, tidak ada gengsi, tidak ada pamer, hanya ada doa, senyum, dan kebahagiaan yang hangat. Lastri memakai pakaian putih dengan hiasan bunga. Gilang memakai pakaian sederhana, tapi saat mereka berdiri bersama, mereka terlihat seperti dua jiwa yang akhirnya pulang. Waktu berlalu. Setelah 5 tahun Gilang hidup di alam jin, Gilang hidup sangat bahagia bersama istrinya, Lastri. Tapi ada satu hal yang membuat Gilang merasa terganggu. Ayah dan ibunya. Walau mereka menyakitinya, mereka tetap orang tuanya. Suatu malam, Gilang pernah berkata kepada istrinya, "Lastri, Mas mau pulang sebentar." Lastri menatap Gilang. "Kenapa, Mas?" "Aku cuma mau kasih kabar ke ibu sama bapak kalau aku udah punya istri di sini. Aku nggak mau mati nanti tanpa mereka tahu aku hidup." "Mas, kalau gitu aku ikut ya." Keesokan harinya, mereka berjalan melewati hutan yang terlihat sangat-sangat asri. Lastri pernah bercerita kepada Gilang, "Mas, kalau suatu saat kamu mau pergi ke alam manusia, kamu tinggal pergi ke hutan ini. Nah, di sini nanti di waktu tertentu, tepat jam 12 malam atau juga tepat pas maghrib, di sini nanti ada 2 pintu. Nah, pintu itu nanti akan terbuka. Pintu itu menyerupai 2 pohon besar, Mas. Terus nanti tandanya apa? Kalau Mas mau tahu, 2 pintu itu merupakan gerbang yang ada di antara 2 dimensi, yaitu dimensi manusia dan dimensi alam kita saat ini. Oh, berarti kalau aku mau pergi ke rumah ibu suatu saat, aku bisa lewat situ ya?" "Iya, Mas." Sampai di tempat yang diceritakan dulu oleh Lastri, mereka masuk ke dalam 2 gerbang itu. Gerbang yang menyerupai 2 pohon besar yang sejajar. Tepat saat kabut turun, mereka memasuki gerbang itu. Dan saat mereka membuka mata, "Hah? Kok udah malam di sini? Perasaan tadi kita berangkat masih siang loh." "Oh iya, Lastri lupa bilang sama Mas. Kalau di dunia manusia sama di dunia jin itu berbeda, Mas. Ada waktu yang berbeda, tergantung tempat dan juga situasinya. Ada beberapa di dunia manusia siang, di dunia kami para jin ya malam. Intinya ada perbedaan waktu di antara kita, Mas." Singkat cerita, setelah mereka mengobrol sambil berjalan, tiba-tiba mereka sudah sampai di desa Sukamukti, tepatnya di rumah Gilang. Saat Gilang sampai di depan rumahnya, rumah Gilang terlihat lebih tua, sepi, tidak ada suara Astuti. Di teras ada satu laki-laki tua yang tengah duduk bengong. Saat Tarman melihat Gilang, Tarman berdiri, matanya membesar, mulutnya bergetar. Gilang." Gilang menatap ayahnya. Tarman berjalan mendekat dan dia menangis. Sambil memegang wajah Gilang, Tarman berucap, "Ya Allah, Le, kamu masih hidup."
Gilang berkata pelan, "Pak." Tarman memeluk Gilang. Pelukan pertama, pelukan yang terlambat 5 tahun. Gilang masuk ke rumah. Dia menoleh, "Pak, ibu di mana?" Tarman menunduk dan kalimat itu keluar. "Ibumu sudah meninggal." Gilang membeku. Sejak kapan?" Tarman menangis. "Sejak kamu hilang 7 tahun lalu, Le." Gilang jatuh berlutut. Dunia seperti gelap. Tarman berkata, "Ibumu depresi, tiap hari nangis. Dia nyalahin dirinya sendiri. Dia bilang dia gagal jadi ibu." Tarman menatap Gilang. "Le, sebelum meninggal, ibumu pernah bilang kalau suatu saat kamu pulang, dia cuma mau minta maaf." Gilang menangis, tangis yang lebih sakit daripada hinaan Tarno. Karena ternyata ibunya juga mencintainya, namun dengan cara yang salah. Dan sekarang semuanya sudah terlambat. Setelah keadaan mulai tenang beberapa saat, Tarman menarik napas. "Le, Wulan." Gilang menatap. "Wulan kenapa, Pak?" Tarman berkata dengan pelan. "Wulan sekarang gila." Gilang membeku. Tarman melanjutkan. "Dulu dia menikah dengan pengusaha sawit, tapi suaminya main perempuan dan dia mulai stres. Dia menyesal katanya. Sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit jiwa, Le." Gilang terdiam lama. Dia tidak senang, tidak puas. Dia hanya sedih karena Wulan juga menjadi korban. Gilang menggenggam tangan Lastri. "Pak, aku sudah menikah." Tarman menatap. Kamu menikah, Le?" Gilang menunjuk Lastri. "Ini istriku, Lastri." Tarman menatap Lastri. Lastri menunduk sopan. Dia." Gilang mengangguk. Tarman menangis lagi karena dia sadar anaknya menemukan tempat yang tidak pernah ia berikan. "Le, tinggal di sini lagi ya. Bapak janji Bapak berubah." Gilang menatap ayahnya. "Aku udah maafin semuanya, Pak. Tapi aku gak bisa tinggal. Perjanjianku, aku harus tinggal di alam Lastri." Tarman menangis. "Jadi istrimu ini?" "Iya, Pak. Lastri bukan manusia. Dia adalah jin." Ucapan Gilang tersebut membuat Tarman diam 1000 bahasa. Singkatnya malam mulai turun, kabut mulai datang. Gilang tahu waktunya akan segera habis. Tarman berdiri di depan pagar. Dia menatap Gilang lama, seolah ingin menghafal wajah anaknya. Tarman berkata, "Bapak salah, Le. Maafin Bapak. Bapak kira keras itu mendidik. Ternyata keras itu membunuh." Gilang memeluk ayahnya. Pelukan kedua, pelukan yang membuat Tarman menangis lebih keras. Gilang berkata dengan pelan, "Pak, jangan sedih. Aku udah bahagia. Untuk pertama kalinya, aku bahagia, Pak." Tarman menatap Lastri. "Ndo, tolong jaga anakku yo." Lastri menangis. "Iya, Pak. Aku bakalan jaga dia. Bakalan jaga seumur hidup aku." Tarman menatap Gilang dan dengan berat hati dia berkata, "Nah, pergilah. Tinggallah di tempat yang mencintaimu." Setelah perpisahan dengan Pak Tarno, Gilang dan Lastri berjalan, namun tidak seperti tadi. Kali ini ada kabut yang langsung mendatanginya. Tarman berdiri sendirian, menatap anaknya yang menghilang. Sampai akhirnya yang tersisa cuma suara kabut dan suara jangkrik. Tarman jatuh terduduk. Menangis bukan karena kehilangan, tapi karena sadar anaknya pergi bukan karena benci, tapi karena perlakuannya dulu. Dia tidak pernah memberi alasan untuk anaknya bertahan. Sesampainya kabut membawa mereka di kampung gaib, Gilang kembali ke desa di mana tempat ia dihargai. Dengan sedikit kaget, Gilang bertanya kepada istrinya, "Loh, kok gini, Las? Perasaan tadi kan kamu bilang kalau aku mau masuk ke alam jin, aku harus lewat tempat itu kan? Harus lewat gerbang 2 itu."
Iya betul. Tapi apa kamu lupa? Aku kan anak tetua di desa ini, Mas. Di desa gaib, di desa jin. Masa sih aku nggak bisa panggil kabut penghubung antara dunia manusia sama dunia jin? Malu tahu kalau nggak bisa. Berarti kamu bohong sama Mas. Mas nggak mau tahu. Besok Mas mau minta diajarin sama kamu ya. Enggak ah Mas. Takut nanti Mas selingkuh. Selingkuh sama manusia lain. Ya enggak lah. Istri Mas secantik ini masa Mas mau selingkuh sih ah. Ibu Lastri memeluk Gilang. Ardat menepuk bahu Gilang. Selamat pulang, Le. Lastri memegang tangan Gilang. Mas, apa kamu sedih? Gilang tersenyum. Aku sedih, tapi aku juga tenang. Lastri bertanya dengan pelan. Kenapa? Gilang menatap langit. Karena aku akhirnya ngerti. Tidak semua orang lahir untuk dicintai di tempat dia lahir. Tapi semua orang berhak menemukan tempat yang mencintainya. Lastri memeluk Gilang dengan erat. Dan malam itu Gilang tertidur tanpa takut, tanpa malu, tanpa luka yang harus disembunyikan. Karena akhirnya dia pulang. Nah teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Cerita yang dimana Gilang ini adalah korban dari cara berpikir orang tua yang terlalu keras dan terlalu tidak memikirkan hati anaknya ya teman-teman. Makasih banget buat teman-teman yang udah like, komen, dan juga subscribe channel ini. Enjoy my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.